Hah? Nomor 6. Sistem CRISPR-Cas telah dikembangkan oleh bakteri sebagai mekanisme imunitas terhadap serangan faga. Akan tetapi, fenomena evolutionary arms memicu faga untuk mengembangkan protein anti-CRISPR, yaitu ACR. Diagram di bawah memperlihatkan cara kerja dari dua jenis protein ACR, yaitu ada ACR IF6 dan ada ACR IF9. Nah, ini adalah mekanisme kerja dari anti CRISPR yang dikembangkan oleh faga ya. Nah, yang perlu diketahui di sini yang pertama adalah CRISPR ya. Jadi CRISPR ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh bakteri sebagai mekanisme imunitas atau mekanisme pertahanan diri terhadap invasi atau serangan virus, yaitu faga. Faga ini virus ya, itu virus khususnya bakteriofag. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Jadi si sistem CRISPR ini dia akan mengenali dan berikatan, kemudian mendegradasi materi genetik dari virus. Nah, jadi yang pertama di situ ada protein kompleks yang bernama kaskade. Dia membawa suatu urutan segmen RNA yang bernama cRNA. Nah, cRNA ini nanti dapat mengenali urutan segmen materi genetik komplement yang berupa protospector. Nah, dia akan mengenali protospector ini yang berdekatan dengan segmen pendek PAM ya. Nah, ketika nanti ada urutan segmen dari protospector, maka ini dapat dikenali oleh cRNA sehingga untuk kompleks protein kaskade bisa berikatan dan membentuk struktur air loop. Nah, sini akan terbentuk komplement antara kaskade dengan target DNA, membentuk struktur air loop. Nah, untuk struktur dari air loop ini, dia bisa memiliki mekanisme yang hampir sama dengan RNA polimerase. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara dia akan membuka untai dari DNA. Nah, dia akan menempel dan membuka untai ganda DNA. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara melepas ikatan hidrogen. Melepas ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Nah, ketika dia sudah dilepas, maka
struktur air loop ini dia akan menyebabkan suatu enzim nuklease yang bernama Cas2 atau Cas3 terikat atau tertarik ke struktur air loop. Jadi adanya struktur dari air loop ini akan menyebabkan enzim nuklease ini akan berikatan atau mendekati bagian yang dibuka oleh cRNA tadi. Nah, ketika nanti enzim nuklease ini sudah berikatan dengan struktur dari air loop, maka enzim nuklease akan memakan atau mendegradasi daripada DNA target. Nah, ini enzim nuklease akan mendegradasi DNA target. Nah, arah untuk penghancuran daripada DNA target kalau kita lihat dari anak panahnya, dia dari 3 ke 5 pergerakannya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada suatu virus yang memiliki protein ACR, ini adalah anti CRISPR F6 dan F9 di sini ya, itu akan menghalangi kerja dari komplement kaskade atau CRISPR-Cas ini untuk mendegradasi materi genetik dari virus bakteriofag. Ada 2 cara kerja. Cara kerja pertama yaitu yang ditunjukkan oleh ACRIF6. Dia akan memblokade struktur pembentukan dari air loop, sehingga ketika pembentukan struktur air loop diblokade, maka nanti enzim nuklease tidak bisa menempel dan mendegradasi daripada DNA virus. Nah, itu yang F6. Kalau yang F9 di sini ACRFI9 dia akan berikatan dengan struktur daripada bagian cRNA. Nah, terikatnya ACRIF9 pada bagian struktur cRNA pada kaskade ini akan menyebabkan pengenalan daripada cRNA akan terganggu, sehingga dia tidak bisa mengenali bagian protospeker, tapi dia akan bisa berikatan dengan DNA lain, yaitu DNA non target. Nah, apabila dia tidak bisa mengenali bagian protospeker, maka materi genetik virus aman, tapi DNA lain malah yang terserang gitu. Nah, ini kalau cara kerja yang anti CRISPR Fi-F9 ya. Oke, itu untuk bagian deskripsi pada soal ya. Sekarang kita tentukan untuk pernyataannya benar atau salah. Yang pertama, arah aktivitas nukleolitik berarti apa nih? Ini mengacu pada enzim nuklease, yaitu enzim yang dapat menghidrolisis asam nukleat searah dengan pergerakan DNA polimerase pada template saat replikasi. Nah, berarti ini untuk fokus kalian di bagian yang ini. Kalau kita lihat pada arah pergerakan dari enzim nuklease ini, dia bergerak dari sisi 3' menuju ke arah sisi 5' ya. Nah, hal ini juga sama dengan enzim pada DNA polimerase. Cuma bedanya kalau enzim DNA polimerase dia akan menambahkan, nah ini dia akan menambahkan basa bebas
basa bebas N menjadi untai baru DNA. Nah, untuk arahnya dari mana ke mana, Kak? Ini silakan. Arahnya dari 3 prime nanti dia akan bergerak ke arah 5 prime. Nah, jadi secara pergerakan ya, dia sama-sama antara DNA polimerase sama nuklease. Di sini dia sama. Nuklease Cas2 atau Cas3 dia sama-sama bergerak dari 3 ke 5. Tetapi bedanya kalau untuk nuklease Cas2 atau Cas3 ini dia bukan menambahkan ya, tapi dia malah akan menghancurkan untuk untai ganda DNA-nya. Tetapi kalau yang enzim DNA polimerase dia akan menyusun untai ganda DNA-nya ya. Nah, itu perbedaan antara nuklease Cas2 Cas3 dibandingkan dengan enzim DNA polimerase. Betul ya, Kak? Ya, silakan. Tapi secara ini ya, secara pergerakan sama dari arah 3 prime ke arah 5 prime sama. Ini juga dari 3 prime ke arah 5 prime. Jadi nanti perhatikan anak panahnya. Anak panahnya dia ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, karena di sini dia sama, maka untuk pernyataan yang A ini benar ya. Kemudian yang kedua, yang B, efek ACRIF6 terhadap kaskade di atas serupa dengan efek triptofan terhadap represor TRP. Nah, untuk pada bagian represor TRP, gini ya, perhatikan di sini. Ini merupakan regulasi atau pengaturan dalam ekspresi gen. Pengaturan ekspresi gen dari sel bakteri yang dikendalikan oleh beberapa kelompok gen dan faktor lingkungan. Nah, untuk kelompok gennya di situ ada 3 ya. Yang pertama ada gen P. P itu adalah gen promoter. Gen O adalah operator. Dan gen I. Gen I ini adalah untuk inhibition atau represor ya. Untuk membentuk represor. Kalau promoter ini adalah gen yang digunakan untuk perlekatan si RNA polimerase. Perlekatan RNA polimerase saat transkripsi. Tetapi kalau yang operator ini adalah tempat perlekatan untuk bagian represor yang aktif. Tempat perlekatan untuk represor yang aktif. Nah, pada bagian operan TRP ini, suatu represor ini dia akan aktif ketika ada triptofan. Jadi ketika represor ini berikatan dengan triptofan, justru malah dia akan aktif, dan aktifnya represor itu akan berikatan dengan daerah operator. Hal ini akan menyebabkan ketika ada gen atau ada enzim RNA polimerase menempel pada bagian sekuens gen promoter, ini terhalang dan tidak bisa melanjutkan untuk ekspresi gen, sehingga
ekspresi gennya akan gagal total atau tidak terjadi. Nah, sementara kalau untuk yang mekanisme ACRIF6 di sini terikatnya anti CRISPR F6 pada bagian kompleks kaskade, dia akan menghalangi untuk berlekatan pada bagian si DNA target, bukan malah akan menginduksi. Justru dia akan menghambat perlekatan terhadap DNA target, sehingga nanti hal ini tidak akan terjadi untuk proses degradasi DNA target oleh Cas2 atau Cas3. Berarti untuk yang B ini tidak serupa ya, melainkan dia berlawanan. Nah, karena dia berlawanan, maka ini salah ya untuk yang B. Kemudian yang C. Struktur seperti R-loop juga dapat ditemukan di proses transkripsi. Nah, struktur R-loop ini kan dia terbentuk dari apa? Dari adanya komplement atau ikatan antara kompleks kaskade dengan DNA target. Nah, untuk protein kompleks kaskade kan tadi dia membawa suatu RNA yang bernama cRNA. Nah, cRNA ini selain dia bisa mengenali urutan gen protospector yang komplement dengan cRNA juga dapat menghidrolisis ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Nah, perhatikan sehingga di sini untuk untai atas sama untai yang bawah ini akan terpisah. Nah, terpisahnya untai ganda DNA ini akan memicu pengikatan protein nuklease atau enzim nuklease yaitu Cas2 dan Cas3 ini terikat pada bagian tengah struktur R-loop. Nah, ketika nanti dia udah terikat pada bagian struktur tengah R-loop, maka dia akan menjalankan fungsinya dalam mendegradasi DNA target. Berarti secara umum di sini kalau kita lihat dengan bagian RNA polimerase ya, cara kerja dia juga sama, yaitu dia akan menempel pada template DNA. Nah, kalau yang ini dia akan melekat pada template DNA. Setelah dia melekat, dia akan memutus ikatan hidrogen. Antar basa nitrogen sehingga untai ganda DNA-nya terbuka. Yang kemudian disusul dengan penambahan basa nitrogen bebas untuk membentuk mRNA. Jadi sama-sama ya di situ dia akan memutus bagian ikatan hidrogen antar basa nitrogen, yaitu bagian tengahnya ya, dia akan diputus sehingga terbuka. Maka untuk bagian jawaban C ini karena dapat ditemukan pada proses transkripsi, maka ini juga benar ya. Nah, kemudian bagian yang D. ACRIF6 dan ACRIF9 kemungkinan menempel pada DNA binding domain. Nah, dari gambar ini, kedua gambar ini kalau kita lihat sini ya, baik ACRIF6 dan ACRIF9 dia
akan menempel pada bagian cRNA. cRNA yang terdapat pada komplemen protein kaskade. Jadi dia tidak melekat pada DNA binding domain. Berarti ini salah. Maka jawabannya adalah benar, salah, benar.